Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Siska Daniati. Hari ini rencananya saya mau memperbanyak tanaman seledri saya yang kelihatannya sudah mengeluarkan banyak anakan. Dan ini saya sedang menyiapkan media untuk tanaman seledri yang nanti saya akan pindah. Di sini saya memakai media dari campuran tanah, arang sekam, dan pupuk kandang. Untuk wadahnya saya memakai kantong plastik ukuran 6x10. Kalau teman-teman punya polybag, teman-teman juga bisa menggunakan polybag ukuran yang paling kecil. Karena di sini saya tidak mempunyai polybag, saya mencari alternatif lain dengan menggunakan kantong plastik ukuran 6x10. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan melihat-lihat dulu anakan mana yang nantinya saya akan potong atau saya akan pisahkan dari indukannya biar lebih gampang dan lebih tepat untuk mencari sasarannya. Untuk teman-teman juga bisa membudidayakan seledri di polybag. Teman-teman bisa menggunakan batang seledri sisa habis di sayur. Dan di sini saya sudah mendapatkan anakan seledrinya. Di sini saya akan potong. Nah, ini dia. Anakan seledrinya sudah mulai muncul akar-akarnya ya. Jadi udah bisa kita potong, udah bisa kita pisahkan dari indukannya. Langsung saya masukkan ke media barunya. Sebelumnya kita lubangin dulu sesuai batangnya supaya si akar anakan seledrinya tidak rusak. Di sini saya juga mengurangi daun-daunnya supaya mengurangi penguapan pada anakannya. Setelah dimasukkan ke media barunya, saya coba tekan-tekan medianya sama anakan seledrinya supaya waktu penyiraman nanti si anakan seledrinya itu tidak goyang dan masih menyatu sama tanahnya. Nah, nih untuk penyiramannya sendiri cukup sedikit saja, tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu tidak terlalu becek. Nantinya kalau terlalu banyak air dalam menyiramnya, si anakan seledrinya bukannya malah keluar akar, malah dia busuk batang. Nah, ini anakan seledri yang kedua. Ini ada satu akar ya, tapi dia udah mulai banyak
Kalau teman-teman tidak mempunyai polybag seperti saya, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain yang seperti saya contohkan, yaitu pakai kantong plastik ukuran 6x10. Kalau nggak salah itu ukuran setengah ons. Daripada kita nunggu-nunggu kita harus beli polybagnya dulu, apa salahnya kalau kita pakai yang ada aja? Lebih praktis juga lebih murah. Karena kalau kita beli polybagnya itu harganya lebih mahal daripada kantong plastik. Dan ini anakan seledri yang ketiga, dia masih kecil tapi udah mengeluarkan akar, jadi udah bisa kita pindah tanam. Untuk cara menanam seledrinya sebetulnya tidak terlalu sulit. Teman-teman bahkan bisa menanam seledri dari sisa batangnya, batang dari sisa habis nyayur. Untuk menanam seledri juga tidak membutuhkan tempat yang luas. Contohnya yang seperti saya lakukan, cukup dengan wadah pot atau polybag. Tanaman seledri pun juga bisa hidup. Untuk para ibu rumah tangga mungkin sering menggunakan seledri untuk sebagai tambahan bumbu masakan. Untuk ibu-ibu mungkin bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Kalau tidak punya polybag, kalau tidak punya plastik, kantong plastik tengan ons, ibu-ibu juga bisa memakai plastik-plastik bekas sabun cuci atau bekas minyak, atau bisa bekas aqua gelasan boleh, atau bekas ale-ale minuman anak kecil bisa digunakan. Dan ini dari satu indukan seledri yang saya punya, saya bisa menghasilkan 5 anakan seledri baru. Ya, kalau kita ada niatan, pasti kita bisa. Kalau kita mau mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang di luar kemampuan kita, kalau kita punya niatan, insya Allah kita bisa mewujudkannya. Untuk teman-teman yang masih ragu dengan bertani organik, kalian juga bisa mencari informasi tentang pertanian organik itu apa sih. Seperti saya dulu saya juga belum tertarik sama pertanian organik. Apa sih kok harus capek-capek bertani organik, harus nyari pukan, yang kotor, yang jijik. Terus kita harus apain sih, rerumputan harus dikumpulin. Terus kenapa sih nggak kita bakar aja biar lebih gampang? Tapi kelamaan kok saya mikir, ada baiknya juga ya kalau bertani organik. Yang seharusnya kita bakar, seharusnya kita
tidak mau berkotor-kotoran, kita jadi belajar kita mau berkotor-kotoran. Terus cara saya itu setiap apa yang kita lakukan itu ya pastinya akan mendapatkan hasil yang alhamdulillah cukup memuaskan. Oh ya, aku dulunya jijik sama kotoran kambing, jijik sama air kencingnya, jijik sama kotoran ayam. Sekarang saya pribadi malah mengumpulkan dan semakin kayak menabung kotoran-kotoran itu buat stok tanaman-tanaman saya. Dan alhamdulillah selain mendapatkan manfaat, kita bisa memanen sayurannya, kita juga mendapatkan hiburan, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat lain dari sayurannya. Dan tentunya kita juga bisa mengurangi limbah-limbah yang seharusnya kita buang, seharusnya kita bakar, kita bisa manfaatkan kembali. Apalagi kalau seperti saya ini, ibu rumah tangga, pastinya cukup berperan penting kalau kita di rumah itu ada beberapa tanaman yang kita tanam. Kita bisa menghemat pengeluaran yang seharusnya kita beli. Kalau kita menanam itu walaupun satu macam, kita bisa memanfaatkannya. Kalau kita butuh tinggal metik, tidak harus beli ke pasar dan memikirkan pengeluaran untuk belanjanya. Apakah teman-teman juga masih ragu dengan pertanian organik? Bertani secara organik itu murah, hampir semua bahan yang kita butuhkan ada di sekitar kita. Teman-teman bisa memanfaatkan sisa sampah dari dapur, sisa makanan, daun-daun yang sudah jatuh, rerumputan, dan masih banyak lagi. Teman-teman juga bisa mengurangi sampah limbah plastik yang seharusnya kita buang, kita bakar. Teman-teman bisa menggunakannya sebagai wadah atau pot untuk tanaman kita. Teman-teman bisa menggunakan semuanya. Kalau ada kemauan, pasti ada hasil yang memuaskan. Ayo teman-teman, semangat untuk menanam, semangat hijaukan pekarangan dekat rumah. Dan kalau cuma punya lahan sempit, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tanami beberapa macam sayuran atau bunga atau buah supaya bisa memperindah lahan kosongnya biar tidak gersang. Kalau kita tanami, kita bisa melihat keindahan di dekat rumah, kita bisa memanfaatkannya dan lain sebagainya. Kalau tidak punya lahan, kita bisa mencari alternatif lain. Kita bisa menggunakan polybag atau pot untuk memperindah. Ini hasil dari pengambilan anakan yang kemarin. Setelah 5 hari saya lihat
akarnya sudah mulai bermunculan dan sudah mulai cukup banyak. Kemarin pas sudah dipotong dari induknya, anakan seledrinya saya taruh di tempat yang lebih lembab, tidak terkena sinar matahari langsung. Saya taruh di rumahan kecil buat tanaman, di gubuk yang saya buat untuk menaruh bibit-bibit yang belum siap tanam. Dan di sini sudah mulai ada beberapa yang sudah mengeluarkan akar, dan insya Allah ini sudah bisa buat kita tanam ke polybag atau wadah yang lebih besar lagi. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, cukup jelas di kamera, terlihat akar-akarnya. Total dari 4 bibit indukan seledri yang saya punya, saya bisa mendapatkan 19 anakan seledri baru, dan alhamdulillah banget, walaupun dari 4 bibit dapat banyak. Untuk bibitnya sendiri masih kelihatan segar, karena waktu pengambilan anakannya juga kemarin akar dari indukan seledrinya tidak terlalu rusak, karena saya juga mencongkel atau mengambil anakannya itu lewat pinggiran saja. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk klik tombol like. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru gabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.